Sekali lagi, salam kerajaan. Biarlah saudara terus bergelora. Katakan, saya mau terus bergelora. Katakan, saya mau terus berkobar-kobar. Saya rindu kehidupan kita tidak jatuh bangun lagi, tidak Senin sampai Sabtu lemah, tapi biarlah kita terus berkobar-kobar, terus bersemangat di dalam Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara, bilang semangat, semangat, semangat. Bilang terus bergelora. Kadang-kadang kita hari Minggunya semangat, Seninnya nggak semangat, Selasanya semangat, Rabunya tidak semangat. Jangan seperti itu saudara. Tapi saya rindu agar supaya kehidupan kita tetap strong. Saya rindu agar supaya kehidupan kita tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Katakan amin. Dan biarlah kehidupan kita terus dibangun. Bilang, biarlah kehidupan saya terus dibangun. Di mana? Di rumah Allah. Katakan amin. Saya rindu kita mau baca ada satu perikop yang mengingatkan saya kembali. Kita buka di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Ini panjang sebenarnya pembacaannya, tetapi kita baca saja dari ayatnya yang ke-17. Ayat 17, 18 dan ayat kita lompat ayat 23. Ya, ayo. Mari kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita membaca bersama-sama. Saya rindu saudara membaca ayat-ayat ini karena ini penting bagi kita. Efesus 4 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia, ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 23 lanjut, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ini luar biasa. Sekali lagi saya mau bacakan bagi saudara biar saudara tangkap. Saya itu ketika kita membaca firman Tuhan bukan hanya sekedar membaca, tapi ada sesuatu yang saudara tangkap di sana. Sehingga ini menjadi ketika saudara nggak mengerti, saudara minta biar Roh Kudus memberikan saudara raw understanding itu, raw knowledge yang dari Tuhan, raw wisdom yang daripada Tuhan, supaya saudara benar-benar ketika membaca firman Tuhan, saudara percaya nggak firman ini adalah kebutuhan saudara? Amin. Firman Tuhan berkata, sebab itu kukatakan. Ini Paulus berkata, sebab itu kukatakan. Maksudnya Paulus berkata, kukatakan dan kutegaskan. Jadi ada penegasan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Walaupun Paulus yang berbicara, walaupun dia yang menegaskan kata-kata ini, tapi dia berkata bukan dia tetapi di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara kepada saudara, menegaskan kepada saudara firman Tuhan. Bukan kata-kata saya, katakan amin. Tapi apa yang Tuhan mau saudara dengarkan, katakan amin. Katakan yes. Nah, apa yang firman Tuhan dikatakan begini, ayatnya yang ke-17. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Oke, kita telaah satu persatu. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saya mau tanya sama saudara, orang yang tidak mengenal Allah itu seperti apa? Orang yang tidak mengenal Allah itu kayak apa, saudara? Halo? Kenapa diam semua? Orang yang tidak punya pengharapan. Apalagi
orang yang tidak mengenal Allah? Tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya mau gimana? Mau percaya dia aja nggak kenal. Katakan amin. Ada banyak contoh-contoh orang yang tidak mengenal Allah, tidak takut berbuat jahat, tidak ada rasa takut. Orang yang nggak mengenal Allah, rata-rata kehidupan mereka itu selalu diliputi oleh kejahatan. Selalu kerinduannya melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak mengenal Allah. Boleh bilang amin? Boleh bilang yes? Saya rindu kehidupan saudara hari ini. Jangan saudara hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Secara lahiriah engkau datang beribadah, tapi hidupmu sehari-hari kau masih melakukan kejahatan. Artinya engkau tidak mengenal Allah. Boleh bilang amin? Secara hidup engkau KTP-nya Kristen. Bukankah banyak orang yang berKTP Kristen tapi hidupnya tidak mencerminkan bahwa dia mengenal Tuhan? Benar? Contohnya apa? Yang nggak datang ibadah. Nah kalau dia mengenal Tuhan, dia pasti datang beribadah. Boleh bilang amin? Kalau dia mengenal Tuhan, pastinya dia akan setia kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, jangan hidup lagi. Ini saya dapat sesuatu. Kalau berkata jangan hidup lagi, berarti ada lagi, berarti sudah pernah dilakukan. Katakan amin. Artinya jangan lagi lakukan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah seperti, saya dapat lagi nih. Berarti ada orang yang mengenal Allah dan ada yang tidak. Nah saudara mau masuk di golongan yang mana? Seperti orang, berarti ada orang seperti yang orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi ada juga bagian orang-orang yang mengenal Tuhan. Nah saudara mau berdiri di posisi yang mana? Saudara mau berada di dalam kotak yang mana? Saya adalah orang yang berKTP Kristen tapi tidak perlu Tuhan. Kalau udah tahu hari Minggu, kenapa saudara bikin acara yang lain? Udah tahu hari Minggu, kenapa saudara tidak beribadah? Udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saudara tidak datang beribadah. Hari Minggu pun saudara pakai untuk saudara tidak beribadah. Tapi kemudian saudara berkata, kenapa Tuhan tak berkati aku? Ini kan goblok saudara. Error namanya, korslet. Dia tak pernah datang mencari Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia selalu rindu akan Tuhan. Katakan amin. Tapi dia tak pernah cari. Tapi kemudian ketika hidupnya seperti kebanyakan orang, biasa-biasa saja, hidupnya kemudian jatuh bangun. Nah kenapa kemudian Tuhan engkau gak sayang? Ini kan bego. Saya terlalu yakin dan percaya orang yang setia kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, yang selalu kerinduannya akan rumah Allah, hidupnya tidak akan pernah stres, depresi, khawatir. Katakan amin. Karena punya kerinduan yang dalam akan Tuhan. Saya rindu ibadah-ibadah kita bukan rutinitas semata. Bilang kiri kanan, jangan jadikan ibadah ini rutinitas dalam hidup. Bilang sama diri sendiri, saya tidak boleh jadikan ibadah itu rutinitas, tapi jadikan ibadah itu kebutuhan. Katakan yes. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya sia-sia. Ditambah lagi, artinya orang yang tidak mengenal Allah, selalu yang ada dalam pikiran mereka kesia-siaan. Boleh bilang amin? Boleh bilang amin? Makanya saudara harus hidup mengenal Allah supaya pikiranmu tidak sia-sia. Engkau sudah merancangkan segala hal, tapi karena engkau tidak di dalam Tuhan, akhirnya sia-sia.
Benar saudara? Ayat 23. Supaya dikatakan ayat 23 itu menegaskan ini. Kan supaya kamu dibaharui di dalam. Wow. Ternyata bicara pembaharuan itu bukan hanya dari pikiran, tapi dimulai dari dalam roh. Banyak orang kadang-kala pengkhotbah, pendeta suka salah. Yang dibaharui selalu yang ditekankan, yang diperbaharui pikirannya, iya. Tapi kalau roh saudara tidak dibaharui, artinya dibaharui apa? Diganti dengan hal yang baru, katakan amin. Direstorasi. Kalau dia itu berarti direvisi, introspeksi di situ, dimulai di dalam roh. Roh dulu yang kemudian dibaharui ini, baru dia naik kepada pikiran kita. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang warga kerajaan Allah yang mengalami terobosan pola pikir Kristus. Katakan yes. Warga kerajaan Allah yang mengalami terobosan, breakthrough pikiran, mengalami terobosan pikiran Kristus. Kenapa ini penting? Kenapa bukan pikiran positif? Pikiran positif itu tidak ada dalam Alkitab. Amin. Tapi yang ada dalam Alkitab apa? Pikiran Kristus. Katakan yes. Nah, setiap orang yang percaya kepada Kristus, ingat, kita begini, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saya mau tanya, saudara sudah percaya kepada Yesus? Respon saudara, saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus? Nah, dengan baik, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia bukan hanya mengalami keselamatan. Katakan, saya yang percaya bukan hanya mengalami keselamatan. Jadi kita bukan hanya mengalami atau menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi kita juga menerima identitas baru. Katakan, saya menerima identitas baru. Apa identitas saudara? Warga kerajaan Allah. Katakan amin. Jadi identitas kita memang benar, di KTP masih ditulis NKRI, masih ditulis saudara rakyat Indonesia, masih. Tetapi secara spiritual, secara rohani, saya dan saudara itu warga kerajaan Allah. Nah, ini penting. Kenapa Bapak Gembala selalu ngomong ini? Karena kadang-kala saudara, jujur saudara, saya juga merasakan sudah terlalu lama kita kadang-kala hanya bicara-bicara tentang hari Jumat kemarin saya bicara begini. Banyak kadang-kala kita hanya bicara tentang pengampunan, bagaimana cara mengasihi. Itu semua adalah value, nilai-nilai orang-orang dalam warga kerajaan Allah. Katakan amin. Dan banyak hamba Tuhan hanya terputar-putar bagaimana cara mengasihi Tuhan, bagaimana cara mengampuni, bagaimana cara. Tapi lupa bahwa itu adalah nilai-nilai warga kerajaan Allah. Kalau saya dan saudara mengerti bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita bukan hanya menerima keselamatan, amin, tetapi kita menerima identitas baru sebagai warga kerajaan Allah. Saya percaya hidup saudara pasti akan berkobar-kobar, amin. Seorang warga kerajaan Allah tidak lagi, kalau kita berkata saya ini warga kerajaan Allah, artinya kita tidak lagi hidup di dalam pola-pola kerajaan lama. Katakan amin. Haleluya. Artinya kita hidup di dalam pola yang baru. Pola yang lama itu adalah pola di mana kerajaan dunia, di mana iblis menjadi rajanya. Benar? Karena kerajaan dunia, di mana saya tahu itu kerajaan dunia itu iblis yang menjadi rajanya. Saudara masih ingat waktu Yesus dibawa ke padang gurun, iblis tunjukkan kerajaan dan dia berkata, kalau engkau sujud menyembahku, ku berikan kerajaan dunia. Bicara kerajaan dunia berbicara apa? Pangkat. Berbicara tentang apa? Kekayaan.
bicara tentang kesenangan, kenikmatan dunia, benar? Tapi Yesus menang di atas segala pencobaan itu. Nah, kalau kita sudah menerima kerajaan Allah, artinya kita sudah tidak hidup lagi dalam kerajaan dunia. Walaupun kita secara alami, secara natural, kita pasti injak bumi ini. Ingat, bumi ini bukan dunia. Bumi tidak sama seperti dunia. Katakan amin. Makanya yang Allah berikan kepada saya dan saudara itu bumi, bukan dunia. Ini catat baik. Yang Allah berikan kepada saya dan saudara mandat kerajaan Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita untuk mereka menguasai apa? Bumi, bukan dunia. Karena kalau dunia itu macam-macam, saudara. Dunia itu, jangan saudara pikir dunia ya, dunia ini bukan. Allah berikan kepada kita ini, kita berkuasa to rule and to reign on the earth, overall, menguasai seluruh isi bumi, saudara. Katakan amin. Nah, sekali lagi, kerajaan lama itu bicara tentang dunia, kerajaan dunia. Nah, kita sudah hidup dalam kerajaan yang baru. Apa itu? Kerajaan Allah. Amin. Kalau kerajaan dunia itu sudah dikuasai oleh dosa. Bilang, kerajaan dunia sudah dikuasai dosa. Makanya Tuhan mau kita harus belajar hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Katakan amin. Value, nilai yang kita bawa, saudara, adalah value, nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, masalah yang terbesar yang sering terjadi begini. Sebenarnya masalah yang paling besar yang terjadi dalam kehidupan kita bukan karena lingkungan kita. Bilang masalah besar yang terjadi dalam hidup saya. Ikuti saya, 2, 3. Masalah terbesar yang terjadi dalam hidup saya bukan pada lingkungan, tetapi pada pola pikir. Benar nggak, saudara? Pola pikir kita yang kadang-kadang yang masih dipengaruhi oleh kehidupan yang lama. Kalau pola pikir kita tidak dipengaruhi dengan kehidupan, sekalipun, maaf saudara, sekalipun saudara tinggal di daerah yang mungkin rusak, saudara. Saya mau tanya sama saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tinggal di mana? Daniel, mereka tinggal di mana? Bukankah mereka tinggal di Babel? Saya mau tanya, Babel itu percaya Tuhan atau percaya dewa-dewa? Babel itu menyembah Tuhan atau menyembah dewa-dewa? Menyembah dewa-dewa. Tapi mereka pola pikir kerajaan Allah tidak terpengaruh dengan lingkungan. Makanya waktu raja bilang gini, aku bangun nih patung nih, barang siapa nggak menyembah patung mati hukumannya. Tapi pola pikir kerajaan Allah tidak hidup dalam ketakutan. Katakan amin. Sekalipun dikucilkan, bukankah kita pun begitu sekarang? Menjadi kaum marginal, kaum terpinggirkan, kaum yang tidak dianggap, menjadi komunitas yang kecil. Bukankah itu yang kita alami sekarang? Tapi ingat, orang yang hidup dalam dimensi kerajaan Allah, dia tidak pernah takut. Sekalipun Sadrak, Mesak, Abednego harus dibuang dalam perapian bernyala-nyala, yang menyala-nyala. Bahkan apinya itu 7 kali lipat, dibuang lebih panas daripada sebelumnya. Tapi orang yang hidup dalam dimensi kerajaan Allah tidak pernah hidup dalam ketakutan. Sekalipun nyawa yang jadi taruhan. Katakan amin. Ini perkataan iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Baiklah Tuhan pun ketahui
Boleh cari itu. Daniel pasal 3 kalau nggak salah. Baiklah Tuhanku ketahui bahwa Allah yang kami sembah, kami hanya menyembah Dia. Kalaupun seandainya Dia akan menolong kami, artinya puji Tuhan. Tapi kalaupun enggak, baiklah Tuhanku ketahui bahwa kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Ini perkataan iman. Sudah tahu mau mati. Kita kan kadang-kala kalau seandainya pakai pikiran kita, kalau seandainya ini, ya udah kan nggak apa-apa lah Tuhan, bohong mungkin. Yang penting kita selamat. Yang penting kita, wah ini namanya cerdik seperti itu. Iman, nggak perlu saudara. Iman itu harus dipertahankan. Amin. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada zaman Rasul-Rasul, mereka nggak pernah menyangkal iman mereka. Makanya banyak yang mati. Makanya banyak di antara mereka yang mengalami persekusi, dibuang di arena gladiator. Supaya apa? Dibuang di arena gladiator supaya apa? Mereka dimakan singa, berantem dengan beruang, berantem dengan harimau. Kalau nggak mati, kalau selamat masih kemudian disiksa, dicambuk dan sebagainya. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan iman mereka. Ini loh. Kenapa? Karena mereka mengalami dimensi kerajaan Allah. Katakan amin. Katakan yes. Nah, jadi sekarang seringkali masalah yang terbesar yang datang dalam kehidupan kita, sekali lagi masalah terbesar itu bukan pada lingkungan kita. Katakan amin. Tetapi pada pola pikir yang masih dipengaruhi oleh kehidupan yang lama. Bukankah Daniel dia tahu bahwa titah itu sudah keluar? Harusnya kan kalau titah itu sudah keluar kan harusnya, oh iya saya mesti berhikmat mungkin. Daniel kurang hikmat apa? Orang pintar kok. Masa dia nggak tahu? Masa dia nggak bisa? Tapi Daniel bilang, enggak. Tetap sehari 3 kali aku berdoa kepada Tuhan. Nggak bisa diganggu gugat, itu komitmen, itu covenant. Covenant itu nggak bisa digagalkan. Saya baca kemarin status Ibu Gembala waktu itu ada di sana. Ibu Gembala tulis, covenant itu tidak dapat digagalkan. Banyak orang nggak hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Kenapa? Lari dari covenant. Tapi kalau kita tetap tinggal dalam covenant, ikat janji itu, wow. Maka saya pernah khotbah, hari apa saya khotbah? Rabu atau Jumat, tentang warisan kerajaan itu, legacy of faith, warisan iman akan kita terima. Apa yang dijanjikan kepada Abraham akan saya dan saudara terima. Katakan amin. Nah, jadi lewat firman Tuhan, Paulus mengingatkan. Kalau ini kan Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Efesus. Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus bahwa perubahan hidup itu dimulai dari apa? Dibaharui dalam roh dan pikiran. Katakan amin. Nah, untuk kita mengalami terobosan rohani, bilang sama-sama, supaya saya mengalami terobosan rohani, saya harus merubah cara saya melihat. Saya harus merubah cara saya berpikir. Dan saya harus mengambil keputusan. Katakan amin. Saudara tidak, walaupun saudara menetapi, kalau saudara nggak ambil keputusan, makanya butuh komitmen di sana. Katakan amin. Haleluya. Supaya saudara mengalami terobosan rohani. Kenapa? Karena kita mau bicara tentang bagaimana warga kerajaan Allah mengalami terobosan melalui apa? Pola pikir Kristus dalam kehidupannya. Nah, firman Tuhan jelas, dan ini udah sering kali saya sampaikan. Coba kembali lagi di ayatnya yang ke-4, pasal 4 tadi ayat 17. Jadi warga kerajaan Allah
meninggalkan pola pikir lama, dikatakan gini, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Katakan amin. Nah, Paulus menunjukkan bahwa orang yang belum mengenal Allah memiliki pikiran yang sia-sia, yaitu apa? Cara berpikir, nih pikiran yang sia-sia itu begini. Cara berpikir yang tidak berpusat kepada Tuhan. Cara berpikir yang tidak berpusat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Katakan yes. Kenapa saya katakan ini? Pola pikir sia-sia itu, pola pikir kerajaan dunia, pola pikir lama biasanya menghasilkan apa? Yang pertama, yang dihasilkan apa? Hidup hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Benar? Orang yang pola pikir lama, wah, pokoknya yang penting saya, diri saya dulu. Itu. Yang kedua, mengukur keberhasilan hanya dari apa? Materi dan pengakuan manusia. Kalau seandainya saya kaya, maka saya akan diakui. Maka saya akan terangkat harkat dan derajat harkat martabat saya. Jadi mengukur keberhasilan, saya itu dibilang berhasil kalau seandainya saya sukses kaya. Nah, ini pola pikir lama. Bukan artinya saya berkata bahwa saudara nggak boleh sukses. Saudara percaya nggak? Ketika saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, sukses itu sudah menjadi bagian kita. Boleh bilang amin? Tidak perlu lagi kita mau kejar-kejar kesuksesan itu. Tapi kita sudah hidup dalam dimensi itu karena kita warga kerajaan Allah. Nah, banyak orang kadang-kadang dalam kehendak dalam pikirannya yang lama, pola pikirnya menghasilkan tadi apa yang pertama tadi, hidup hanya mengejar kepentingan diri sendiri, kemudian mengukur keberhasilan hanya dari materi uang. Kalau saya banyak uang, wow. Makanya orang yang, coba saudara lihat, kalau saudara bertemu dengan orang yang dikit-dikit selalu menggunakan uang, wow. Materi yang selalu yang dikejar, kekayaan, wah, berarti dia masih ada dalam dimensi pola pikir yang lama, dimensi kerajaan lama. Yang ketiga, orang yang pola pikir lama, yang tadi dikatakan dengan pikirannya yang sia-sia, biasanya menghasilkan apa? Ketika dia mengambil keputusan, dia tidak pernah melibatkan Tuhan di sana. Selalu, saya kan pintar, saya nggak pernah bertanya Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Halo, apakah ini kehendak Tuhan? Melakukan segala sesuatu selalu bertanya Tuhan, selalu melibatkan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai perjalanan, kiranya Engkau memberkati usaha saya, kiranya Engkau menolong saya. Selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Boleh bilang amin? Tapi orang yang pikirannya sia-sia, orang yang masih dalam kerajaan, pola kerajaan lama, dia mengambil keputusan tidak melibatkan Tuhan. Yang keempat, terikat pada dosa dan kebiasaan-kebiasaan lama. Orang yang masih dalam pikiran yang sia-sia, pola kerajaan lama, hidupnya selalu terbelenggu, terikat, terpenjara. Makanya dia nggak bisa bebas. Makanya saya rindu supaya engkau hari-hari ini engkau harus mengalami freedom-nya dari Tuhan. Bilang, saya harus mengalami freedom. Lepaskan dirimu dari segala ikatan. Makanya buang kerajaan lama, masuk dalam dimensi kerajaan Allah. Katakan yes. Katakan amin. Ini ayat yang sudah sering kita baca, Roma 12 ayat yang kedua. Sudah sering kita baca, harusnya jadi ayat hafalan. Dikatakan apa? Janganlah kamu serupa. Apa? Ayo baca. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh, dalam bahasa Inggris, renewing of your mind.
Katakan yes. Jadi bukan hanya apa pembaharuan budimu. Katakan dengan apa sih pembaharuan budi? Bicara tentang perubahan pola pikir. Katakan yes. Katakan amin. Makanya firman Tuhan bilang jangan serupa dengan dunia. Kenapa saudara? Sebagai warga kerajaan Allah, ingat, kita dipanggil untuk apa? Tidak lagi memakai standar dunia. Katakan yes. Bilang sama-sama, saya dipanggil sebagai warga kerajaan Allah, dipanggil untuk tidak lagi memakai standar dunia. Katakan amin. Jangan lagi pakai standar dunia sebagai dasar hidupmu. Tapi dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Bilang dasar hidup saya adalah firman Tuhan. Bukan lagi standar-standar dunia. Dunia kadang-kadang suka pasang standar. Oh, harusnya begini standarnya. Indonesia aja ada namanya. Kalau pakai helm tuh ada tulisan SNI. Bukan cuma helm, semua benda-benda harus ada SNI-nya. Jadi di Indonesia ini, waduh, saudara ada yang sudah disensus. Sekarang lagi viral, sensus. Kenapa? Wah, karena nanti akan dikenakan pajak. Konten-konten kreator nanti akan kena pajak dan sebagainya. Nggak ada urusan dengan kita, amin. Kalau kita udah hidup dalam dimensi kerajaan Allah, kita freedom. Mau apapun itu, nggak usah pusing. Jangan saudara, wah, Eskatus Church kita bikin petisi, mau demo di Monas, ngapain? Nggak ada kerjaan, kerja saja saudara. Ngapain demo-demo? Nggak ada demo-demo saudara. Nah, jadi firman Tuhan supaya kita sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan mau supaya kita meninggalkan pola pikir yang lama. Katakan amin. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, sebelum kita mengambil keputusan, belajar bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Pertanyaannya nggak usah Tuhan, nggak usah tanya Tuhan, apakah keputusan yang saya ambil ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan? Termasuk anak-anak muda, engkau yang sedang mencari jodoh, ada di sini yang lagi cari jodoh. Kakak Marlina mau cari jodoh, tanya, ini kehendak Tuhan bukan? Katakan amin. Jadi bertanya, kenapa saudara saya ajarkan ini? Biasanya saya sampaikan ini kalau dalam bimbingan pernikahan. Saudara, kalau saudara salah pilih, masih di dunia saudara sudah rasakan neraka. Makanya jangan sampai. Makanya jangan sampai salah pilih. Tapi kan usia saya, nggak usah saudara pikir usia saya. Asalkan engkau hidup akurat dengan firman Tuhan. Saya yakin kehidupanmu nggak mungkin. Engkau sendiri itu pilihanmu, yang sendiri itu pilihannya. Tapi kehendak Tuhan nggak mungkin engkau sendiri. Makanya Tuhan bilang tidak baik manusia itu. Yang ngomong itu siapa? Tuhan. Tapi Paulus bilang alangkah, ya itu pilihan. Tapi kehendak Tuhan dari awal mulanya bahwa manusia itu ada pasangan. Tapi kalau engkau pilihan, saya mau selibat dengan Tuhan, ya udah. Kalau perlu sekolah Alkitab, supaya enggak terpengaruh dengan yang lain-lain. Supaya engkau benar-benar, oh iya, hidupku hanya untuk Tuhan. Saya hanya pasanganku, saya mau selibat dengan Tuhan. Oh iya, silakan, itu pilihan. Tapi dari awal mula penciptaan, Allah selalu menyiapkan pasangan bagi kita. Dan pasangannya itu cuma satu untuk selamanya. Tapi ada yang bilang di dunia ini wanita terlalu banyak. Coba saudara googling, benar nggak wanita paling banyak? Itu yang ngomong itu Asmur. Searching aja saudara.
Di dunia ini tetap laki-laki yang paling banyak, bukan perempuan. Jadi kalau ada saudara dengar ada yang bilang, ya boleh 2, 3, 4. Jadi itu karena mereka tuh pikiran yang sia-sia. Pikirannya bukan mencari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang cuma satu. Katakan amin. Haleluya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, sebelum kita mengambil keputusan, belajar kita mau bertanya. Bilang sama-sama, saya mau belajar bertanya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Amin. Jangan apa yang menjadi kehendak saya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dulu. Amin. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik? Ada 3 hal. Yang baik gak cukup, harus berkenan. Dan yang sempurna. Saudara percaya bahwa anak kita itu selalu dia naik level. Baik tidak cukup, tapi berkenan. Sampai kepada berkenan sempurna. Makanya kalau ada orang bilang kesempurnaan itu hanya milik Allah, nah ini karena nggak pernah baca Alkitab. Allah mau supaya saya dan saudara sempurna. Kenapa? Karena Dia sempurna. Secara lahiriah, wah kita nggak bisa secara sempurna. Makanya percaya Yesus yang sempurna itu, supaya saudara disempurnakan. Katakan amin. Saya kan nggak kudus, saya masih mau. Makanya percayalah kepada Sang Firman itu, supaya engkau yang nggak benar dibenarkan karena iman. Katakan amin. Engkau yang berdosa dijadikan tidak berdosa karena iman kepada Yesus Kristus. Kalau begitu enak dong jadi orang Kristen. Ya enak. Kenapa nggak mau masuk Kristen? Kalau enak. Tapi bukan hanya bicara percaya mati masuk surga. Hari Jumat saya sudah khotbah itu ya. Bukan hanya bicara, oh yang penting kalau percaya Yesus mati masuk surga. Aduh, terlalu rendah. Saudara, kalau seandainya iman saudara hanya pengejaran saudara, kenapa saudara ibadah? Supaya saya masuk surga. Saya kan pernah bilang sama saudara, saya tanya, apa tujuan hidupmu? Rata-rata orang berbicara, aduh, walaupun Tuhan bilang bahwa Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara, tapi Dia juga nggak bilang di surga. Tapi Dia berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi Dia nggak berbicara tentang oh itu di surga. Karena memang ingat dari awal penciptaan bahwa yang Allah mau manusia itu tinggal di bumi, bukan tinggal di surga. Bilang amin. Nah ini banyak nggak dibukakan bagi banyak orang. Bahkan bagi banyak pendeta nggak dibukakan. Sehingga selalu mengajarkan jemaatnya, yang penting percaya Yesus, maka engkau pasti masuk surga. Lah, orang Tuhan mau supaya kita berkuasa. Makanya Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu bicara kehendak Tuhan. Di mana? Di bumi ini. Katakan yes. Saya ingin membuka paradigma saudara. Makanya saudara waktu dengar firman tangkap, catat, supaya saudara, wow, ini dahsyat saudara. Ini namanya peningkapan. Rahasia yang berabad-abad itu disingkatkan bagi saudara. Katakan yes. Jadi mengubah cara kita berbicara, bukan penuh keluhan. Katakan amin. Kalau hari-hari ini bicaramu, kata-katamu penuh dengan sungut-sungut dan keluhan, ganti roba itu. Karena itu bukan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Apa identitas kita sebagai warga kerajaan Allah? Puji Tuhan. Mau suka mau duka, puji Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Katakan amin. Bukan wah, aduh, usaha lagi seret. Ya seret hidupmu. Dimulai dari mana? Bukan dari lingkungan, tapi cara pola pikir saudara yang bikin seret. Tapi saudara berkata, apa lingkungan saya? Wah kayaknya dolar naik. Ya udah, saya ada dalam Tuhan. Itu yang saudara bangun. Kehendak Tuhan, saya tidak minta-minta. Kitab Mazmur atau Amsal berkata,
Dahulu waktu muda, sekarang sudah tua, tapi tidak pernah kulihat orang-orang benar. Anak-anaknya minta-minta roti. Artinya apa? Hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Ada di sini yang sudah nggak makan 7 hari? Ada. Saya walaupun ibu gembala udah 3 hari nggak ada, saya masih makan. Saya bikin sendiri makanannya. Anak-anak saya masih makan. Kalau nggak makan itu apa? Pemalas. Makanya firman Tuhan bilang, kalau pemalas jangan kasih makan. Kalau perlu jangan kasih makan. Tapi saudara, kalau saudara masih ada tangan, kaki, masih ada otak, apalagi saudara baca firman Tuhan, roh hikmat Tuhan berikan. Nggak mungkin ada yang pengangguran. Katakan amin. Tuhan akan berikan kita selalu pencerahan. Tuhan akan berikan hikmat. Oh, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Asalkan engkau selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu dan melibatkan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara nggak perlu stres. Aduh, keluargaku bagaimana? Aduh, istriku kok kayaknya nggak mendukung. Suamiku kok kayaknya begini. Aduh, pengen ganti yang baru, enak aja. Itu pola-pola dunia. Wah, aku udah nggak dikasih, ya sudah, cerai saja. Itu pola dunia. Ada nggak keluarga di sini nggak pernah berantem? Saya mau tanya. Ada di sini yang sudah berkeluarga nggak pernah berantem? Orang tua, suami istri nggak pernah berselisih paham, nggak pernah berantem suami istri. Oh, anak dengan orang tua nggak pernah ada. Ya namanya juga kita beda otaknya, isinya beda-beda. Tapi bukan masalah apa yang ada di isi kepala kita tetapi bagaimana kehidupan kita dibangun. Amin. Kalaupun seandainya ada masalah, makanya libatkan Tuhan. Kalau untuk melibatkan Tuhan, saya yakin tidak ada masalah. Katakan yes. Jadi Tuhan mau supaya kita mengubah cara melihat masalah. Masalah itu, ingat, selalu saya bilang, masalah itu kita harus melihat masalah itu bukan hambatan. Katakan amin. Cara kita melihat masalah, ketika ada masalah datang, ingat itu bukan hambatan. Kalau ada masalah datang, anggap itu adalah kesempatan bagi saudara. Jadi kalau ada masalah apa? Jangan anggap hambatan. Tapi kalau ada masalah, itu kesempatan. Katakan amin. Kesempatan untuk apa? Ayo, kesempatan untuk apa? Kalau ada masalah, kalau seandainya saudara ada masalah, umpama contoh masalah, anggap ini jalan buntu, ada masalah. Jangan lihat dia sebagai hambatan, tapi lihat setiap masalah kita sebagai kesempatan. Untuk apa? Melihat pertolongan Tuhan. Katakan amin. Yang pertama, pertolongan Tuhan. Bisa Tuhan angkat setiap masalah. Itu bisa nggak? Tuhan angkat langsung ini. Yang kedua, Tuhan nggak angkat masalah, tapi Tuhan mengubahkan kita sehingga kita semakin kuat dan kita mampu mengangkat masalah. Katakan amin. Katakan yes. Saya percaya kalau saudara selalu mendengarkan firman kerajaan, hidup saudara pasti strong. Haleluya. Yang kedua, warga kerajaan Allah yang mengalami pembaharuan roh dan pikiran oleh Roh Kudus. Katakan amin. Ayat 23, kembali lagi kita baca ayat 23. Efesus 4 tadi ayat 23. Saya minum dulu. Ya, Efesus 3. Kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dengar baik, saya mau sampaikan. Kekristenan bukan hanya perubahan perilaku dari luar, tetapi perubahan dari dalam. Sekali lagi, kekristenan bukan hanya perubahan perilaku dari luar, boleh bilang amin, tapi perubahan perilaku yang keluar dari dalam. Katakan yes. Nah, Tuhan ingin memperbaharui sumber dari setiap tindakan manusia, yaitu apa?
mulai dari dalam hati kita. Makanya gini ya, Amsal pasal berapa ya, saya lupa. Hati adalah pusat kehidupan. Jadi yang di dalam ini itu adalah pusat kehidupan kita. Pusatnya bukan di pikiran. Bilang sama-sama, kehidupan saya pusatnya bukan di pikiran, tapi ucar. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut hati. Kita sih semuanya, saya ingin doakan Bapak Teman supaya bisa mau les bahasa Inggris lah. Karena kalau dalam bahasa Inggris, saudara, semakin jelas, saudara, bahwa yang di dalam itu yang penting, saudara. Makanya yang di dalam itu yang harus diisi dengan apa? Christ in me, Christ in you. Kalau Kristus yang ada di dalam kita didewasakan, wow, hidup kita pasti dahsyat, saudara. Katakan amin. Jadi kekristenan bukan hanya perubahan perilaku dari luar, tapi perubahan yang dari dalam. Tuhan ingin memperbarui sumber, source-nya itu yang dari dalam. Sehingga setiap tindakan kita mulai dari dalam dulu dan kemudian diperbaharui dari pikiran kita juga. Nah, ketika pikiran kita diperbaharui, maka kita mulai berpikir apa? Kalau pikiran kita mulai diperbaharui, maka kita akan memulai segala sesuatu dengan berpikir semua berdasarkan dari firman. Katakan amin. Jadi kita mulai berpikir berdasarkan firman Tuhan. Ini cocok nggak dengan firman? Firman Tuhan bilang apa ya? Jadi kita nggak asal-asal, saudara, hidup ini. Nggak asal-asal mengambil keputusan, nggak asal-asal bertindak, tapi semuanya kita dasarkan atas firman Tuhan. Yang kedua, kita melihat diri kita ini apa? Status kita. Warga kerajaan Allah. Di dalam Tuhan kita sebagai apa? Anak-anak Allah. Katakan amin. Katakan, saya anak-anak Allah. Jadi bukan rakyat jelata, tapi kita ini adalah warga kerajaan Allah dan sebagai anak-anak Allah. Katakan yes. Yang ketiga, kita melihat orang lain dengan kasih Kristus. Waktu kita melihat orang, kita nggak melihat orang dengan tatapan ini, saudara. Walaupun mungkin mereka melakukan kesalahan atau melakukan apa, tapi kita nggak melihat dalam hal itu. Tapi kita melihat dengan kasih. Kasih yang mana? Kasih yang Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Yang keempat, kita menghadapi tantangan itu selalu dengan iman. Tadi saya bilang, lihat masalah itu bukan hambatan, tapi itu kesempatan untuk apa? Tuhan menolong. Nah, bagaimana cara Tuhan menolong kita? Karena kita punya iman. Iman itu apa? Percaya sungguh kepada Tuhan. Katakan yes. Katakan amin. Coba kita lihat Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, kalimat pertama, ayat finally dalam bahasa Inggris. Jadi akhirnya, saudara-saudara, perhatikan, baca 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Kalau pikiran kita, wow, ini dahsyat, saudara. Makanya saudara jangan pikir yang, kalau kita balik, jadi akhirnya saudara, semua yang salah, semua yang mulia apa? Ada antonimnya. Semua yang tidak kudus, semua yang curang, semua yang suci apa ya? Dosa, semua yang pahit, semua yang nggak sedap didengar, semua yang kebajikan apa? Dan kalau itu yang ada di pikiran kita, makanya kehidupan kita rusak. Boleh bilang amin? Tapi kalau seandainya ini 8 hal ini yang benar,
yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis didengar, yang kebajikan, yang dipuji. Kalau itu semua yang kita pikirkan, wow, saudara, pikirkanlah semuanya itu. Itu firman Tuhan. Amin. Nah, pikiran yang dipenuhi dengan hal-hal yang dari firman Tuhan, pikiran yang dipenuhi dengan apa yang firman Tuhan ajarkan, dia pasti akan menghasilkan kehidupan yang mencerminkan kerajaan Allah. Katakan amin. Katakan yes. Wow, saudara kalau renungkan ini luar biasa. Makanya apa yang harus kita lakukan? Latih pikiran kita. Bilang, saya harus melatih pikiranku. Latih pikiran kita. Caranya bagaimana cara kita melatih pikiran? Hari ini ambil komitmen, saya mau latih pikiran saya. Untuk apa? Supaya saya yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semuanya. Lah, bukankah itu semuanya ada dalam firman? Amin. Berarti hari ini saya ambil keputusan. Saya mau latih hidup saya untuk apa? Selalu membaca firman, selalu merenungkan firman. Amin. Baca firman, renungkan firman Tuhan. Jangan cuma jadi nyanyian anak sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Apa refnya? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa, baca, renungkan. Bukankah itu yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur? Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke berapa? Ayat 1, 2, 3. Tapi ayat yang ketiga berkata, coba Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Terus, yang tidak berdiri di jalan berdosa. Makanya jangan saudara berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini apa? Tukang gosip, saudara. Terus yang kedua, tetapi yang kecintaannya, kesukaannya apa? Taurat Tuhan bicara apa? Firman Tuhan. Dan merenungkan. Nggak mungkin cuma cinta. Oh, aku cinta firman Tuhan. Firman Tuhan aku cinta. Kalau saya mau baca mesti cium dulu. Mau dicium nggak dibaca, nggak dilakukan, percuma. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, artinya bukan cuma dipajang di rumah. Walaupun saudara di handphonemu ada Alkitab, tapi saudara harus punya Alkitab, buku. Supaya apa? Saudara baca. Karena saya yakin saudara yang punya Alkitab, aplikasi Alkitab nggak pernah saudara baca, kecuali di gereja dibuka. Alkitab saudara di handphone nggak pernah saudara baca tiap hari. Tapi makanya saudara punya buku Alkitab. Supaya apa? Saudara merenungkan firman. Apa? Kapan merenungkannya? Siang. Kenapa sih merenungkannya nggak pagi? Kayaknya enak kalau baca pagi kayaknya. Benar nggak? Kenapa? Kayaknya Alkitab yang kita baca salah. Ini, wah, salah ini. Nggak ada yang salah, saudara yang salah. Karena bicara siang dan malam itu bukan bicara waktu. Bukan hanya berbicara, orang gampang sekali kalau seandainya di waktu tenang. Benar? Siang berbicara tentang apa? Waktu engkau dalam kesibukan, pikiranmu tetap merenungkan firman. Katakan yes. Nah, banyak orang kata ketika lagi kerja, yang ada di pikirannya gak pernah pikirin firman. Yang kerjaannya. Makanya bukan Alkitab yang salah, pikiranmu yang error. Tuhan mau waktu engkau bekerja, waktu engkau lagi sibuk, ibu-ibu rumah tangga, lagi engkau masak mungkin di rumah,
buat suami, buat anak-anak, tapi engkau juga pikiranmu sedang memikirkan Tuhan. Itu artinya melibatkan Tuhan. Orang bisa merenungkan firman pada waktu malam. Kenapa? Waktu tempat sepi. Ada waktunya kita harus menyendiri. Benar. Ada waktunya kita harus kayak bersemedi. Ada waktunya kita memang harus butuh kekusyukan, ketenangan. Paling enak itu memang tengah malam. Ini udah tengah malamnya saudara ngorok, tidur, gak pernah baca. Apalagi waktu kerja, ya boro-boro. Makanya hidupmu gak pernah ayat yang ketiga. Ini yang penting saudara. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Iya itu siapa? Orang yang tadi ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Waktu dia sibuk, dia tetap memikirkan firman. Waktu dia lagi sepi, waktu lagi ngapa-ngapain, mungkin lagi waktu teduh, waktu lagi senggang, dia juga memikirkan firman. Maka orang seperti itu dikatakan seperti pohon yang ditanam. Ingat, selalu bicara tentang ditanam. Nggak pernah bicara di awan-awan, selalu bicara ditanam. Ditanam di tepi aliran air. Kenapa di tepi aliran air? Source-nya di situ, sumbernya. Yesus berkata, akulah air kehidupan. Katakan amin. Orang kalau ditanam di rumah Allah yang adalah air kehidupan, akan menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Ini apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Asalkan apa? Kesukaannya, cinta akan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi mengisi, membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, mengisi hati dengan hal-hal yang membangun iman. Jangan isi hatimu dengan iri hati, dengki. Jangan isi hatimu dengan hal-hal yang merusak. Tapi isi hatimu dengan hal-hal yang membangun iman saudara. Katakan amin. Apa yang membangun iman saudara? Itu yang saudara isi dalam hidup saudara. Persekutuan dengan saudara-saudara destiny, itu yang saudara isi. Ikut ibadat tengah minggu, ikut push in the spirit. Saudara mengisi hidup saudara dengan firman, dengan fellowship dengan saudara seiman. Jangan kongko-kongko gak jelas saudara. Makanya hidupmu gak jelas juga. Kongko-kongkolah dengan orang-orang yang benar, kata firman Tuhan. Amin. Supaya kehidupan saudara luar biasa. Yang ketiga, menolak pikiran negatif yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Segala pikiran-pikiran kita tolak yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu kita tolak. Contoh saudara, ketika saudara menghadapi kegagalan. Nah, pola pikir dunia kan selalu berkata, ya sudah, kamu gak mampu. Nah, yang udah gagal, udah kamu memang gagal lah, kamu bodoh. Ketika dunia berkata itu, dunia selalu begitu. Selalu dunia mengajarkan hal itu, udah menyerah saja. Tapi firman Tuhan, pola pikir Kristus bilang apa? Filipi pasal berapa itu? Pasal 4 atau pasal 3 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung. Filipi pasal berapa? Coba cari. Pasal 4 ayat 13 kalau nggak salah. Firman Tuhan bilang apa? Ini pola pikir Kristus. Dunia bilang sudah, kamu berhenti. Udah, kamu udah nggak bisa, kamu nggak mampu. Tapi firman Tuhan bilang, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam. Sama. Bicara di dalam. Katakan di dalam. In Christ. Segala perkara di dalam akan dapat kutanggung di
di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Jadi kekuatan saudara bukan karena saudara tiap hari angkat barbel 5 kilo, 10 kilo. Enggak. Itu hanya natural. Tapi kalau bicara tentang hal-hal spiritual, wow. Makanya saudara harus ditanam lewat firman Tuhan. Tertanam di rumah Allah dengan orangnya Tuhan. Makanya kenapa Bapak Gembala bilang apa? Builder. Karena tujuan kami membangun hidup saudara. Katakan yes. Jadi ketika saudara mengalami kegagalan atau masalah yang membuat saudara merasa saudara nggak kuat, saudara nggak mampu, itu pikiran dunia, pola pikir dunia yang berkata demikian. Makanya saudara ganti dengan pola pikir Kristus. Di dalam Kristus segala perkara dapat kutanggung karena Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, warga kerajaan Allah yang memiliki pola pikir Kristus. Nah, pola pikir Kristus adalah cara. Kenapa sih bukan pola pikir positif, tetapi pola pikir Kristus? Pola pikir positif itu bukan pola pikir Kristus. Boleh bilang amin? Pola pikir Kristus adalah cara berpikir yang penuh dengan apa yang Kristus ajarkan. Kasih, kerendahan hati, ketaatan kepada Bapa. Itu pola pikir Kristus. Katakan amin. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Filipi, coba Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayatnya yang kelima. Dikatakan hendaklah, baca sama-sama 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Bukan pikiran positif, tapi menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Kalau dunia hanya mengajarkan berpikir positif, berpikir, tapi firman Tuhan mengajarkan kita berpikir pikiran Kristus, perasaan Kristus. Katakan amin. Haleluya. Jadi Yesus mau agar supaya kita tidak hidup dalam pola pikir dunia ini, tetapi Dia mau supaya sama seperti kehidupannya. Yesus tidak hidup untuk mencari kepentingan diri sendiri. Benar? Selama Yesus ada di muka bumi, adakah Dia pernah mencari kepentingan dirinya sendiri? Nggak ada. Tapi Yesus mengajarkan apa? Untuk kita selalu melakukan kehendak Bapa. Saudara masih ingat cerita saya pernah khotbah tentang wanita Samaria? Waktu murid-muridnya mereka pergi ke kota. Untuk apa mereka ke kota? Mencari makanan. Waktu mereka nyampe, mereka lihat Yesus lagi berbicara dengan perempuan Samaria. Kemudian ada yang bertanya, waktu perempuan itu pergi, apa itu Yesus bilang? Coba, saya agak lupa ingat, coba. Ini hanya sepintas, tapi kita mau baca ini. Yohanes pasal yang keberapa itu? Pasal 4 kalau nggak salah. Percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke ayat 31, dari ayat 31. Nih, ayat ini berkata gini, sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat 32. Akan tetapi Ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah, murid-muridnya berkata, apa? Mana itu? Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 34. Kata Yesus kepadaku, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku,
Makanan Yesus ternyata bukan roti, bukan ikan, bukan capcay, kuyung hai, bukan. Tetapi melakukan kehendak Dia. Saudara, kalau saudara sudah sampai ke titik ini, ini luar biasa. Makanya ini yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Yesus selama di muka bumi, Dia tidak pernah mencari kepentingan dirinya sendiri, tetapi Dia melakukan kehendak Bapa. Amin. Nah, pola pikir Kristus terlihat dari apa? Dari kehidupannya. Kehidupan yang mana? Rendah hatinya Dia. Dikatakan di dalam Filipi pasal berapa itu? Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat 9, ayat 6 ayat 7 dikatakan Ia merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan saudara baca selanjutnya, Dia mati salib dan Dia taat sampai mati. Hidup dalam kerendahan hati saudara. Makanya saudara, pola pikir Kristus itu mengajarkan kita untuk apa? Ada kerendahan hati. Katakan amin. Maksudnya apa? Kalau saudara ada kerendahan hati, saudara tidak akan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Katakan amin. Kalau saudara ada kerendahan hati, saudara pasti mau belajar untuk menerima nasihat, didikan, apalagi dari orang tua rohani. Katakan yes. Kalau saudara ada kerendahan hati, saudara pasti mau melayani tanpa mencari puji-pujian dari manusia. Jangan kita mau melayani supaya kita dipuji orang. Orang memuji kita bisa berapa kali sih orang memuji kita? Cari puji-pujian, sama seperti Yesus, nggak cari puji-pujian manusia. Sekalipun mungkin nggak dipuji, sekalipun nggak dianggap, udah. Makanya firman Tuhan Paulus bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Supaya apa? Pujian manusia kadang-kala bohong. Pujian manusia kadang-kala menipu. Karena ada tujuan makanya dia puji kita. Contoh, saya kadang-kala kalau ke perapatan, kalau ketemu sama itu, bos, tujuannya sudah minta duit. Dipanggil bos. Jadi saudara jangan langsung pelajarannya ada orang manggil bos, saudara, gaji aja cuma UMR, ngapain saudara? Maksud saya, biarlah kita jangan cari puji-pujian manusia. Amin. Melayani, nggak usah mencari puji-pujian. Kalau saudara dipercayakan melayani Tuhan, itu sebenarnya Tuhan sedang memuji saudara. Amin. Nggak perlu saudara, supaya saya dianggap hebat, supaya nggak usah. Itu mah orang dunia yang begitu. Makanya pola pikir itu harus dirubah. Bicara kerendahan hati. Yang kedua, bicara tentang apa? Kasih kepada sesama. Firman Tuhan berkata begini di dalam Yohanes pasalnya yang ke 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi, mengampuni. Katakan amin. Tuhan mau supaya kita itu saling mengasihi dan mengampuni. Siapa? Termasuk orang-orang yang pernah menyakiti saudara. Kasihi mereka, ampuni mereka. Kita ada teladannya Yesus kok. Yesus bilang, kalau benar engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Nah, perintah Yesus apa? Bicara tentang pengampunan, bicara tentang mengasihi orang. Bukan hanya banyak orang kita di antara kita mungkin berkata, aku mengasihi Tuhan. Oke, tapi mengasihi sesama. Ciri orang yang berkata saya adalah orang yang hidup dalam pola kerajaan Allah, dimensi baru. Tapi saudara masih ingat orang, tapi saya mengasihi dong, tapi dia apa? Nggak bisa. Berarti saudara belum diubahkan mindset. Renewing of your mind itu belum ada dalam hidup saudara. Pembaharuan pikiran itu belum ada dalam hidup saudara. Mengampuni orang yang menyakiti nggak mudah. Saya juga nggak bilang nggak mudah, tetapi firman Tuhan berkata ampuni. Bayangkan kalau Yesus waktu disalib dan kemudian Yesus dalam kemarahannya, dalam menguji, kalau umpama Yesus contoh Yesus sakit hati gitu, nggak mungkin keluar kata-kata Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Nggak mungkin keluar kalimat-kalimat itu.
Boleh bilang amin? Sekalipun mereka tahu mereka melakukan apa, tapi Yesus bilang mereka nggak tahu ampuni. Nah kita belajar seperti itu. Nggak usah ingat-ingat. Makanya Petrus dalam Injil dikatakan Petrus bertanya, Yesus berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 7 kali? Standar orang Yahudi 7 kali. Yesus bilang 7 kali 70 kali. 7 kali 70. Bukan bicara 490 kali, bukan. Tapi Yesus sedang mengajarkan satu dimensi yang baru. Artinya ketika kita mengampuni orang, udah ampuni, tak terbatas itu pengampunannya. Katakan amin. Kehidupan kita yang kedua, kasih kepada sesama, harus dimulai dari mana? Kehidupan di keluarga. Katakan amin. Banyak kita mengasihi orang tetangga, mengasihi orang yang dijauh, tapi mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak enggak ada. Tapi coba kalau orang dari jauh, orang dari kita kadang-kadang mengejar hal itu orang dunia, saudara. Jangan sampai kita dicap orang dunia baik, tapi di rumah tangga saudara dicap orang apaan? Wah, KDRT. Jangan kita cuma dicap orang baik di luar saudara, tapi kita kasih kepada sesama, menjadi berkat di keluarga saudara. Di mana tadi? Di tempat kerja saudara. Saudara mengasihi sehingga hidup saudara jadi berkat. Apalagi bicara tempat kerja, banyak orang-orang yang nggak mengenal Tuhan kan. Saudara kerja kan bukan di kalangan, ya umpama contoh kayak kalau orang Sulawesi di Manado kan, ya mungkin ruang kerjanya banyak anak-anak Tuhan yang mungkin, ya walaupun mungkin dia nggak rajin-rajin amat, tapi minimal dia pernah dengar tentang Yesus yang penuh kasih. Nah kita kan sekarang ini benar-benar firman Tuhan bilang domba di tengah-tengah serigala kan. Kadang-kadang di tempat kerja cuma kita yang Kristen, cuma kita yang anak Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, biarlah hidup kita jadi berkat di sana. Justru dengan engkau ada di tengah-tengah itu, orang melihat engkau pasti berbeda. Apalagi kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan justru orang akan penasaran siapakah Allah kita. Dari cara-cara kita, sehingga mereka bertanya. Dan bukankah itu adalah hal yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara, amin. Ketika mereka bertanya, waktunya kita penginjilan, amin. Tapi bagaimana kita mau menjelaskan tentang Yesus? Hidup kita sama seperti iblis. Orang tidak akan pernah bertanya tentang Yesus. Ketika hidup kita sama seperti mereka, waktu ada masalah kita juga mau masalah. Aduh, lebay hidup saudara. Orang nggak pernah akan tertarik dengan hidup saudara. Makanya Yesus bilang jadi berkat, jadi terang, jadi garam, jadi teladan. Engkau nggak perlu harus jadi pendeta, tapi hidupmu harus jadi pelita. Amin. Dimanapun saudara jadi terang, sehingga orang waktu melihat saudara, wow, silau men, bukan. Tapi waktu melihat saudara, orang akan melihat Yesus dalam hidup saudara, karena terpancar Yesus. Katakan amin. Nah banyak orang kadang-kadang gini, mengasihi hanya hanya orang-orang yang kenal Tuhan. Walaupun memang ada perintah, biarlah kita kasih kepada saudara-saudara seiman, tapi firman Tuhan mengajarkan kasih itu harus kepada semua orang. Katakan amin. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Katakan yes. Jadi itu yang pertama, kerendahan hati, kemudian hidup dalam kasih kepada sesama. Yang ketiga, ketaatan kepada Tuhan. Nah, Yohanes pasal 6 ayat 38, Yesus bilang begini, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwa menempatkan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan Yesus selalu menempatkan posisinya untuk hidup taat. Nah Dia mau supaya kehidupan kita juga harus tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun saya mesti katakan pada siang hari ini, hidup taat itu gak mudah, tapi bukan berarti gak mampu kita lakukan. Amin. Kita pasti dimampukan. Makanya saudara minta kekuatan, bukan dari kekuatan saudara, dari kekuatan dari Tuhan.
yang akan memberikan saudara hidup dalam ketaatan itu. Yang terakhir, bilang yang terakhir. Kalau bicara terakhir udah melek mata, udah kebuka mata semua. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus membawa dampak melalui pola pikir yang baru. Katakan amin. Ketika pikiran berubah, kehidupanmu pasti berubah. Kalau pikiranmu diubahkan, hidupmu juga pasti berubah. Apapun itu, dimanapun engkau berada, pasti akan berubah. Amin. Karena firman Tuhan tadi saya sudah bilang, Yesus berkata, kamu adalah terang. Matius pasal berapa itu? Pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Yesus nggak bilang kamu seumpama terang, kamu seumpama garam. Enggak. Tapi Yesus langsung menunjuk dan berkata, kamu adalah terang. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-14. Nah, kita adalah warga kerajaan Allah, dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan. Yang setuju bilang amin. Tetapi kita warga kerajaan Allah menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Makanya kita menjadi terang. Katakan yes. Kenapa saya katakan ini? Seperti tadi saya sampaikan, bahwa ketika hidup saudara menjadi terang, orang akan melihat saudara. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, karena terang saudara akan memancarkan sinar. Bukan saudara bawa-bawa bohlam di kepala, enggak. Tapi itu terang itu dari dalam. Saya berapa kali saya sampaikan, dulu waktu saya dalam dunia pekerjaan saya, berapa kali saya kemudian nggak bertemu dengan orang cari saudara. Saya rindu hidup saudara begitu, dicari orang. Tapi bukan dicari supaya ditagih hutang, bukan. Tapi saudara dicari orang karena saudara memancarkan sesuatu yang lain. Sehingga ketika saudara tidak ada, seakan-akan itu tempat itu jadi gelap. Tapi kalau ada saudara, orang itu wah. Saya rindu ada satu kalimat yang datang dalam kehidupan setiap saudara. Waktu saudara ada dalam satu komunitas, waktu saudara mau di arisan itu, arisan keluarga, atau itu di mana saudara berada. Waktu saudara nggak ada, orang cari saudara. Dan waktu saudara datang, orang lagi, kok kamu baru kelihatan? Waktu nggak ada kamu, kayaknya beda, kayaknya apa itu iklan bilang apa itu? Nggak ada kamu, nggak ada lu, nggak rame, katanya. Tapi ini bukan masalah cari rame-ramenya, amin. Tapi nggak ada kita, mereka nggak melihat terang Tuhan, mereka rasa gelap. Jangan sampai ada kita, dia sudah datang, L4, lu lagi. Wah, itu bahaya saudara, hidup saudara kalau demikian. Tapi biar di mana kita berada, wah kita dinantikan. Kenapa? Bukankah itu yang Tuhan bilang? Sebab segala makhluk sedang menantikan ketika anak-anak Allah dinyatakan. Amin. Bilang kiri kanan, kamu dinantikan oleh orang-orang. Makanya kehidupan kita harus menjadi terang Tuhan. Katakan yes. Sehingga apa saudara? Kita sebagai warga kerajaan Allah dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan, tetapi menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini saudara. Sehingga orang akan melihat Kristus melalui hidup kita. Katakan yes. Sikap kita ketika kita menghadapi masalah itu dilihat orang. Makanya firman Tuhan bilang, kamu seperti surat yang terbuka. Kita dibaca oleh banyak orang. Saya pernah bikin status begini. Apa itu saya bilang? Apa yang saudara tuliskan di media sosial akan mencerminkan hidup saudara. Kalau saudara selalu mengeluh di media sosial selalu, kalau apa itu Facebook atau apa itu, apa yang kau pikirkan? Makanya hati-hati dengan pikiran saudara. Orang bisa baca hidup saudara dari apa yang saudara tuliskan lewat jari jemari. Tapi orang juga bisa baca hidup saudara. Kalau sejalannya pikiranmu selalu menuangkan hal-hal yang luar biasa, kebaikan, hidup jadi berkat, firman Tuhan,
Kenapa saudara mesti share yang selalu yang menyedihkan? Hidupku, usaha. Nggak usah seluruh dunia tahu tentang hidup saudara. Amin. Tapi biarlah seluruh dunia tahu siapa Tuhan yang saudara sembah. Melalui apa? Hidup saudara yang selalu bersyukur. Puji Tuhan, hari ini macet, tapi praise the Lord. Orang menghadapi macet sama, macet dua-duanya. Tapi saudara telah berkata puji Tuhan. Saudara taruh captionnya di bawah, bersyukurlah dalam segala hal. Itu kan orang beda. Orang macet, wah sumpah, aduh panas. Tapi saudara bersyukurlah. Dipakai stabilo warna kuning lagi, dalam segala hal. Widih, mantap. Orang keluar, beda hidup saudara. Katakan amin. Katakan yes. Jadi sikap kita ketika kita menghadapi masalah, cara kita memperlakukan masalah itu juga penting. Cara kita memperlakukan keluarga kita, sesama kita itu penting, saudara. Kalau saudara menyayangi masalah, ya jangan heran kalau masalah selalu datang dalam hidup saudara. Makanya hati-hati dengan apa yang saudara pikirkan. Jangan selalu kebawa dengan apa yang ditulis di Facebook. Apa yang saudara pikirkan? Lah, kemudian semua yang ada di pikiran saudara-saudara mau taruh di situ. Makanya pikirkan semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, yang sedang didengar. Itu yang saudara pikirkan. Katakan yes. Integritas saudara dalam pekerjaan saudara itu juga penting, saudara. Kasih kepada orang lain. Sebagai warga kerajaan Allah, ingat, kita selalu harus membawa damai. Bilang, saya harus selalu membawa damai. Bawa damai, bukan konflik. Katakan yes. Dimanapun saudara berada, bawa damai. Karena firman Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang membawa damai. Amin. Bawa damai. Dimana udah damai. Lagi ada ini, udah jangan, udah kita damai. Namanya perdamaian. Kalau orang Batak kan ada nama perdamaian. Tapi hidupnya selalu cari masalah. Kan gak sesuai. Kalau namanya perdamaian harusnya damai. Amin. Amin. Kemudian apa lagi? Selalu membawa harapan. Bilang selalu membawa harapan. Bukan keputusasaan. Jangan dikit-dikit putus asa. Tapi biar the hope of glory itu menjadi bagian kita. Harapan itu. Makanya pikiran saudara itu mesti diresolusi, saudara. Renewing itu memang mesti diperbaharui, dirubah, saudara. Mindset pikiran saudara, setting pikiran saudara. Jangan yang dipikirkan selalu masalah, keputusasaan, konflik, selalu suka cari masalah dengan orang. Enggak, saudara. Membawa kasih, bukan kebencian. Katakan yes. Yang yang saudara bawa itu kasih, bukan kebencian. Kemudian membawa kebenaran Tuhan dalam setiap aspek hidup. Ini penting. Dimanapun saudara, selalu membawa kebenaran. Ketika orang mengajak untuk saudara melakukan curang, selalu saudara membawa kebenaran. Itu orang akan lihat dan orang akan catat itu. Satu waktu nggak perlu saudara mau ini contoh sederhana. Ini contoh sederhana. Dalam hal apa, masalah apa, minum umpama contoh. Kalau saudara diajak, wah minuman alkohol umpama contoh. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, saudara, saya nggak, bukan karena saudara orang Kristen, tapi karena saudara tahu kebenaran. Satu waktu orang akan mengajak saudara lagi, saudara akan terhindar. Tapi kalau saudara, ya udah dikit aja ya, iya, kalau coba bicara, satu waktu, saudara, orang akan pakai kata saudara, nggak apa-apa, dikit kok. Tapi sekali saudara mengatakan kebenaran, sekali tidak untuk dosa, no untuk dosa, wow, hidup saudara pasti akan luar biasa. Katakan amin. Jadi firman Tuhan Efesus 4 tadi ayat yang ke-17, 18 sampai ayat 23 mengajarkan bahwa perubahan yang sejati. Bilang sama-sama, perubahan yang sejati dimulai dari pembaharuan pikiran. Nah, pikiran Kristus ini yang harus ada dalam hidup saudara. Katakan amin. Ingat, kita dipanggil tidak untuk hidup dengan pola pikir yang lama.
tapi kita harus mengalami terobosan, breakthrough, penjebolan. Saudara harus mengalami penjebolan pikiran saudara. Amin. Dari pikiran lama kepada pikiran Kristus. Sehingga sebagai warga kerajaan Allah, mari tinggalkan cara berpikir kita yang lama. Bilang, saya harus tinggalkan cara pikir saya yang lama. Dan biarkan Roh Kudus memperbarui pikiran kita. Katakan amin. Kalau saudara biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, pastinya akan menampilkan karakter Kristus dalam kehidupan saudara sehari-hari. Puji Tuhan. Tundukkan kepala, bangkit berdiri. Angkat kedua tangan saudara, saya berdoa. Bapa dalam